Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa yusrafu lan ditasarrufake apa rai'ul mauqufi pekae perkara kang diwaqafake alal masjidi ing atase masjid mutlaqon ay waqfan mutlaqon kelawan waqaf kang mutlak au ala imaratihi utawa diwaqafake ing atase imarah masjid ditasarrufake fil binai ing dalem bangunan walau lima naratihi senajan iku maring menarane masjid. Wa fit tajassisi lan ditasarrufake ing dalem nglepo al-muhkami kang dikukuhake wasulami lan tangga. Wa fi ujratil qayyim lan ing dalem upae qayyim. Lal muadzini ora ditasarrufake ing dalem upae muadzin wal imami lan imam. Wal khusuri lan pira-pira kloso waduh nilan minyak. Illa ingkana angin lamun ono opo al waqfu waqaf iku lima sholihihi iku ingatase piro-piro kemaslahatane masjid. Fayusrofu mongko ditasarrufake opo roe fi dzalik ing dalem mengkono-mengkono al mazkur yakni minal muadzin wal imam wal husur wad duhan. La fit tazwiqi ora ing dalem memperindah wan naqsyi lan ngukir. Wa ma utawi perkara zakartuhu kang nutur ingsun ing ma min annahu nyatane setuhune roi al mauquf iku la yusrofu ora ditasarrufake apa roi lil muadzini maring muadzin wal imami lan imam fil waqfi ing dalem waqaf al mutlaqi kang mutlak huwa muqtadama iku patrapane perkara naqalahu kang nukil ing ma sapa an-Nawawi Imam An-Nawawi rahimahullahu taala fi raudhati ing dalam kitab Ar-Raudhah anil Baghawi saking Imam Al-Baghawi lakinnahu tetapine Al-Imam An-Nawawi iku naqala nukil ba'dahu ing dalam sakwise nukile Imam An-Nawawi ing dalam kitab Raudhah saking Al-Baghawi an Fatawa Al-Ghazali saking Fatawa Al-Ghazali nukil annahu ing stuhune roi iku yusrafu ditasarrufake apa roi ul mauquf lahuma maring al-muadzin wal imam. Wa huwa utawi iki annahu yusrafu lahuma iku al-aujahu iku qaul kang aujah. Kama kaya perkara fil waqfi kang tetep ing dalem waqaf ala masalihihi ing atase pira-pira kemaslahatane masjid. Pada bagian ini Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari rahimahullahu ta'ala menjelaskan beberapa hal penting berkaitan dengan sumber harta ataupun dana masjid dan sektor-sektor alokasinya. Beliau mengatakan, wa yusrafu rai'ul mauquf 'alal masjid mutlaqan aw 'ala imaratihi fil bina'i walau limanaratihi wa fit tajassisi al-muhkam was-sulam. Wa fi ujratil qayyim lal muadzin wal imam wal husur wad duhan illa in kana al waqfu lima sholihihi fayusrafu fi dzalik la fit tazwiqi wan naqshi.
Di dalam redaksi yang tadi saya bacakan itu, paling tidak ada 3 sumber dana ataupun harta masjid. Yang pertama adalah Ra'ul mauquf 'alal masjid mutlaqon. Dana ataupun harta masjid dari wakofan untuk masjid secara mutlak. Yakni min ghairi taqyidin. Wakaf yang tidak dibatasi. Misalnya, tidak dibatasi bahwa itu untuk imarah masjid atau selainnya. Itu namanya wakaf mutlak. Yang kedua adalah harta ataupun dana masjid yang bersumber dari wakafan untuk imarah masjid. Au ala imaratihi. Kemudian, sumber dana ataupun harta masjid yang ketiga adalah al-waqfu lima sholihihi. Harta ataupun dana wakafan untuk kemaslahatan masjid. Yang pertama adalah dana ataupun harta yang bersumber dari wakaf untuk masjid tapi secara mutlak. Artinya wakif ataupun orang yang berwakaf ataupun orang yang menyumbang itu tidak menentukan alokasinya. Maka Syekh Zainuddin mengatakan, wa yusrofu ro'ul mauquf alal masjid mutlaqon fil bina'i walau lima narotihi wa fit tajasisi al-muhkam wa sulam wa fi ujratil qayyim. Sumber dana yang pertama ini, yakni harta wakafan untuk masjid secara mutlak, itu nanti harus dialokasikan untuk pertama bangunan masjid, walaupun misalnya untuk menaranya. Yang kedua untuk tajasis atau melepa ataupun melester masjid. Yang ketiga misalnya adalah untuk pembuatan tangga masjid, yakni yang dibutuhkan di dalam masjid. Dan yang keempat adalah untuk ujroh qayyim, upah untuk pengurus masjid. Maksudnya adalah pihak pelaksana perawatan dan pemeliharaan bangunan masjid. Kemudian untuk sumber dana yang kedua, al-mauquf ala imaratihi. Sumber dana yang didapat dari wakafan untuk imarah masjid. Ini contohnya misalnya ketika seorang wakif mengatakan, saya wakafkan harta saya ini kepada masjid ini yang hasilnya adalah untuk bangunan masjid misalnya. Maka ini termasuk wakaf ala imaratil masjid. Maka dalam hal ini status harta tersebut nanti khusus dialokasikan untuk bangunan masjid dan juga untuk misalnya tajasis ataupun melester dinding masjid ataupun membangun tangga. Yakni intinya adalah untuk kebutuhan fisik masjid. Ataupun misalnya juga dana masjid yang diperoleh dari sumbangan ataupun hibah ataupun sedekah dari orang lain untuk imaroh. Misalnya ketika seseorang mengatakan bahwa saya menyumbangkan harta saya ini untuk imaroh atau bangunan masjid, maka status harta ini juga adalah status harta yang mesti dialokasikan untuk imaroh masjid, yakni khusus terhadap bangunan fisik masjid. Maka, lebih lanjut, Syekh Zainuddin Al-Malibari mengatakan, lal muadzin wal imam wal husur wad duhun. Harta masjid yang bersumber dari harta wakaf ataupun sumbangan untuk masjid secara mutlak, ataupun harta wakaf ataupun sumbangan untuk imarah masjid, itu tidak boleh dialokasikan untuk upahnya muadzin ataupun upahnya imam ataupun untuk membeli tikar-tikar masjid ataupun untuk minyak untuk penerangan. Lantas dari mana kita menggaji atau memberi upah muadzin ataupun imam misalnya atau untuk membeli tikar masjid misalnya? Dari mana dana ini diambil? Maka dapat difahami dari redaksi selanjutnya, illa in kana al-waqfu lima sholihihi fayusrafu fi dzalik ayil madhkur minal muadzin wal imam wal husur wad duhun wa dzalik li'annaha minal masoleh. Bahwa untuk menggaji muadzin, imam, ataupun untuk membeli tikar masjid, ataupun untuk membeli minyak untuk penerangan masjid, berarti kalau sekarang ini adalah biaya listriknya masjid, itu nanti diambil dari harta yang diwakafkan untuk kemaslahatan masjid.
Ataupun misalnya harta sumbangan ataupun sedekah masyarakat yang ditujukan untuk kemaslahatan masjid. Misalnya ketika seseorang mengatakan, saya wakafkan hartaku ini kepada masjid untuk kemaslahatan masjid. Ataupun misalnya ketika seseorang mengatakan, saya menyedekahkan harta saya ini untuk kemaslahatan masjid ini. Misalnya begitu, ini termasuk harta yang diwakafkan atau disumbangkan untuk kemaslahatan masjid. Maka dari harta inilah nanti upah muadzin ataupun upah imam ataupun untuk pembelian tikar ataupun untuk pembelian listrik dan seterusnya ini diambil atau dipenuhi. Termasuk juga keperluan-keperluan yang nanti dipenuhi dan dicukupi dengan dana masoleh masjid itu adalah misalnya biaya penerangan, biaya pengeras suara, ataupun biaya pengairan atau saluran air. Naam. Kemudian, salah satu contoh sumber dana untuk kemaslahatan masjid itu adalah misalnya hasil penjualan barang wakaf yang sudah rusak, yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Misalnya tikar masjid ataupun sajadah masjid yang sudah usang, yang sudah tidak indah dan sudah tidak layak pakai, itu diperbolehkan untuk dijual. Maka harta penjualan ini nanti dialokasikan untuk kemaslahatan masjid ketika memang tidak bisa digunakan untuk membeli sajadah ataupun membeli tikar yang baru. Ini sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Naam. Kemudian hal yang tidak kalah penting adalah bahwa ketika Syekh Zainuddin mengatakan bahwa dana pemasukan dari harta wakofan untuk masjid secara mutlak ini tidak bisa dialokasikan untuk gaji muadzin ataupun imam, ini beliau berpijakan terhadap pendapat yang dinukil oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Raudhah dari Imam Al-Baghawi. Wa ma dzakartuhu min annahu la yusrafu lil muadzin wal imam fil waqf al mutlaq huwa muqtada ma naqalahu an-Nawawi fi Raudhah 'anil Baghawi. Akan tetapi Imam An-Nawawi setelah itu menukil pula dari Fatwa Al-Ghazali bahwa harta ataupun dana yang diperoleh dari wakofan untuk masjid secara mutlak itu bisa dialokasikan untuk upah muadzin dan imam. Annahu yusrafu lahuma. Dan ini adalah pendapat yang aujah. Berarti ketika kita berpendapat dengan qaul yang aujah ini yang dinukil oleh Imam An-Nawawi dari Fatwa Al-Ghazali, maka sumber dana penggajian muadzin ataupun imam itu bisa diambil dari harta wakofan untuk masjid dengan wakaf yang mutlak, sebagaimana dana ataupun harta wakofan untuk kemaslahatan masjid. Kesimpulannya adalah bahwa kita harus betul-betul memperhatikan sumber pendapatan masjid itu. Apakah itu adalah harta yang diwakafkan untuk masjid secara mutlak, ataupun harta itu diwakafkan untuk kemaslahatan masjid, ataupun untuk imarahnya. Kita harus perhatikan betul-betul agar supaya pengalokasian dana tersebut kita tidak salah sasaran. Karena masing-masing sumber itu ada peruntukan ataupun alokasinya masing-masing. Naam. Walal mu'alifu rahimahullahu ta'ala walau waqifa ala duhnin ila huna wallahu a'lam biswab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.